Selanjutnya, bab 22. Memanfaatkan umpan balik negatif. Miliki keberanian untuk bertekun terhadap penolakan. Kita dapat belajar dari cara sekelompok burung yang tengah melakukan migrasi menghindarkan diri dari siraman air hujan selama badai berlangsung. Ketimbang bersembunyi atau mencari tempat berlindung, burung-burung ini malah terbang tinggi di atas awan. Demikian pula bila kita menghadapi badai kehidupan, pada saat kita berjalan menuju sasaran kita dapat meningkatkan citra diri kita dan mengabaikan sikap permusuhan orang terhadap kita. Pada saat kita memutuskan saya cukup berharga dan mempunyai martabat yang tinggi, maka penolakan tanpa menghiraukan kebenaran selalu akan menolong kita. Memandang hal yang positif dalam penolakan. Dalam penolakan memang sesuatu yang benar. Maka kita ingin mengetahui apa yang sudah kita lakukan sehingga banyak yang menolak diri kita. Umpan balik negatif sangat berharga untuk menuntun kita menuju target kita. Objektivitas orang lain bisa membantu kita membuat perubahan dalam perjalanan hidup kita. Umpan balik kritis yang mereka berikan menginstruksikan kepada kita untuk memodifikasi arah kehidupan kita dan bahkan mungkin mengarahkan diri kita kepada jalan peluang yang lebih besar. Ketika saya pertama kali memberikan kuliah yang profesional pada tahun 1967, saya selalu bertanya pada orang lain setelah acara selesai, bagaimana saya bisa tampil lebih baik lagi? Mereka sering berkomentar bahwa saya bersikap terlalu serius dan menyarankan agar saya dapat menyelipkan rasa humor dalam presentasi saya. Namun saya merasa malas dan enggan mencoba untuk bersikap bersikap penuh humor. Saya menyadari bahwa rasa takut mengalami penolakan telah menghimpit diri saya. Waktu itu saya memahami bahwa jika saya tidak bisa menceritakan lelucon dengan baik, maka saya akan merasa malu sekali. Demikianlah, setiap saya memberikan kuliah tentang bagaimana mengatasi rasa takut mengalami penolakan, saya mengizinkan kegelisahan saya merintangi kemampuan saya dalam memberikan kuliah. Saya memutuskan akan menghadapi rasa takut saya. Saya akan memikirkan berbagai lelucon yang saya senangi dan saya menceritakannya di hadapan teman-teman saya. Saya akan membacakan kutipan humor di koran dan menceritakan kepada tetangga saya. Saya akan mengingat pengalaman saya yang memalukan dan mendiskusikannya dengan kerabat saya. Bila orang merasa dihibur dengan lelucon tertentu, kutipan kata-kata dan kisah pribadi yang lucu-lucu, maka saya akan memperkenalkannya dalam presentasi saya berikutnya. Lambat laun, kuliah saya yang serius menjadi lebih semarak dan menarik dengan ilustrasi yang lucu. Humor telah banyak memperbaiki isi pidato saya, sehingga belakangan ini saya diminta untuk berbicara di Australia, Bahama, Bermuda, Kanada, Inggris, Meksiko, Singapura, dan Spanyol. Saya tidak akan pernah mencapai sukses seperti ini seandainya dulu saya tidak minta dikritik orang. Bila kita melakukan kekeliruan, kita ingin mengetahuinya. Umpan balik negatif menyediakan informasi yang memungkinkan kita untuk memodifikasi strategi kita dan menjadi lebih efektif. Selain itu, ada juga penolakan yang tidak benar atau tak berdasar sama sekali. Pada jenis penolakan ini, orang melampiaskan frustrasinya pada diri kita. Kalau kita memutuskan bahwa sikap permusuhan mereka tidak ada hubungannya dengan diri kita, maka kita tidak akan memperhatikannya. Jika orang itu kembali bersikap negatif terhadap kita, maka kita harus bertanya kepada mereka, apa Anda bisa memberitahu saya? Mungkin ada kata-kata saya yang membingungkan Anda, sehingga saya tidak akan membuat kesalahan yang sama di kemudian hari. Atau apa Anda sedang mengalami nasib sial, sehingga Anda melampiaskan frustrasi Anda kepada saya?
Entah benar atau tidak, kita ingin mengetahui dengan jelas penyebab sikap mereka yang bermusuhan terhadap diri kita. Hanya dengan cara demikian kita bisa memanfaatkan perasaan negatif yang mereka tunjukkan kepada kita. Membebaskan ego kita. Jalan keluar lainnya yang berkaitan dengan penolakan adalah jika kita tidak dapat mengatasi penolakan, maka kita perlu membebaskan ego kita. Saya bertemu dengan Dave Raya pada tahun 1978 ketika dia menjabat sebagai manajer pelatihan pada Illinois Bell. Salah satu proyeknya termasuk merekam presentasi saya ke dalam pita video bagi kepentingan perusahaannya. Kini Dave menjabat sebagai manajer operasi umum pada Pusat Pelayanan Nasional AT&T Denver. Jam tangan emas peringatan 25 tahun AT&T yang dikenakannya sekarang telah berusia 1 tahun. Beberapa tahun berlalu, Dave membuat keputusan yang benar, tapi cara yang dipakainya untuk melaksanakan gagasannya telah menyinggung perasaan beberapa orang, termasuk bosnya sendiri, sehingga dia dikeluarkan dari pekerjaannya. Dia membeberkan situasinya. Saat itu, hati saya terasa hancur berkeping-keping. Saya telah bekerja dengan baik. Saya senang dengan pekerjaan saya. Di samping memerlukan uang, saya juga ingin merasa berguna bagi orang lain. Hanya saja, saya tidak dapat berhadapan dengan kekalahan. Saya tidak bisa menerima kegagalan. Saya menyadari bahwa diri saya tidak dapat meninggalkan pekerjaan saya. Setiap pagi saya masih tetap masuk kerja dan mereka ingin mengetahui apa yang saya kerjakan. Saya memberitahu mereka bahwa saya harus melaksanakan pekerjaan saya karena ada pekerjaan yang belum saya selesaikan. Mereka mungkin akan memecat saya dan tidak membayar gaji saya, namun saya belum tamat. Mereka tidak tahu apa yang harus diperbuat terhadap diri saya. Kita harus menolak menerima kegagalan. Mereka akhirnya memutuskan karena saya tidak mau meninggalkan pekerjaan dan saya tetap bekerja walaupun tidak dibayar. Memecat saya merupakan tindakan yang kejam dan hukuman yang luar biasa. Mereka lalu membatalkan keputusan pemecatan itu dan mengizinkan saya bekerja selama seminggu tanpa bayaran. Yang lebih penting dari rasa lega saya karena memperoleh kembali pekerjaan saya adalah strategi yang saya kembangkan. Saya telah belajar bahwa tanggapan saya terhadap motivasi yang provokatif dapat menyebabkan saya menggunakan pertimbangan yang buruk. Solusinya adalah tetap menjaga keputusan manajemen saya pada dasar yang kokoh. Saya juga percaya pada filosofi Peter Drucker bahwa dia tidak akan mempromosikan orang yang tidak pernah membuat kesalahan untuk memangku jabatan yang lebih tinggi. Sebaliknya, mereka akan mendapatkan jabatan yang biasa-biasa saja. Pengalaman yang amat mengesankan pada masa remaja saya ketika saya duduk di bangku terakhir SMA. Waktu itu, saya banyak sekali mengikuti kegiatan, baik kegiatan kelas maupun kegiatan olahraga, sehingga tingkat keberhasilan saya makin berkurang. Kemudian saya memutuskan untuk mengurangi satu kegiatan dan berhenti menjadi anggota tim bola basket. Beberapa kawan saya mencela tindakan saya, seolah-olah keputusan saya telah menjadikan diri saya sebagai pengecut. Kemudian saya berpendapat bahwa penting sekali bagi saya untuk tidak pernah menyerah kalah. Sejak itu sampai sekarang saya menolak untuk berhenti. Carilah ketenangan di tengah tragedi. Tekad saya untuk tidak pernah menerima kegagalan telah menimbulkan akibat yang tidak menguntungkan. Saya dan istri saya mempunyai 6 orang anak. Pada suatu hari, kami kehilangan anak kami yang pertama. Saya amat bingung ketika itu, sehingga saya mengayunkan tinju saya ke batang sebuah pohon. Kulit batang pohon itu mengelupas dan merobek kulit kepalan tangan saya. Saya kemudian bertekad tidak akan pernah merasa seperti itu lagi. Baik dalam keadaan sehat maupun sakit, saya tidak akan menyertakan emosi saya. Memang hal ini menghindarkan diri saya dari pengaruh emosi, namun beberapa orang menganggap bahwa saya takut menghadapi kenyataan. Ada keuntungannya bila kita
bisa menanggalkan emosi, yaitu kita akan menjadi tenang, bisa mengendalikan diri dan tentram. Pemecahan yang terbaik adalah meningkatkan citra diri kita, sehingga kita dapat memakai penolakan, entah bersifat benar atau tidak, demi keuntungan diri kita sendiri. Dengan cara ini kita dapat terlibat secara emosional dan ego kita juga ikut terkait di dalamnya. Akan tetapi, kita perlu memahami bahwa citra diri kita berdiam di dalam ego kita. Bila kita mempedulikan penolakan, maka citra diri kita berada dalam keadaan bahaya menjadi rusak. Untuk melindungi citra diri kita perlu membebaskan ego kita, walaupun kita tetap terlibat secara emosional. Solusi psikologis. Ada dua cara untuk bertahan terhadap penolakan. Pertama, kita dapat memperbaiki citra diri kita. Kalau penolakan bersifat benar, kita perlu mengadakan perubahan. Jika penolakan itu bersifat tidak benar, kita perlu menyadari bahwa sikap permusuhan orang adalah bukan masalah kita. Kedua, kita dapat membebaskan ego kita. Dapatkah kita terlibat secara emosional dengan seseorang, sementara pada saat yang sama kita membebaskan ego kita? Memang tidak mudah, namun dapat dilaksanakan. Sebagai analogi, ada 3 jenis pecandu bioskop. Pada saat terjadi kekerasan dan trauma, orang yang pertama berkata, "Ini cuma bioskop saja, itu namanya pengaruh spesial." Aktornya pun sudah dibayar untuk melakukan hal semacam itu. Orang kedua merasa trauma sesaat. Situasi yang paling baik adalah yang dialami orang ketiga. Dia mempunyai kemampuan untuk terlibat secara emosional dengan bioskop dan merasakan apa yang sedang terjadi. Namun, dia tidak merasa trauma dengan hal itu. Tujuannya adalah mengagumi tingkah laku manusia, terutama asal mula dari timbulnya permusuhan. Kemudian, jika ada orang yang marah-marah lagi sama kita dapat terlibat secara emosional untuk menentukan mengapa mereka mendongkol. Sebagai analogi yang kedua, bayangkan seolah-olah Anda adalah bintang dalam pertunjukan di Broadway. Pada suatu pagi, kita diberitahu bahwa orang yang paling kita cintai telah meninggal dunia. Sementara waktu berjalan terus, perasaan sedih makin berkecamuk di dalam batin kita. Sekarang pukul 8 malam dan pertunjukan segera dimulai. Lampu-lampu di panggung sudah redup, tirai ditarik ke atas, dan musik mulai bermain. Apakah kita memiliki kemampuan untuk melupakan kejadian tadi pagi dari benak kita dan mendadak siap berperan dalam pertunjukan? Hal ini merupakan kualitas pribadi orang sukses yang tidak dimiliki oleh kebanyakan orang. Kita harus mengembangkan kemampuan untuk menjadi orang yang kita cita-citakan, bukan sekadar menjadi diri kita seperti saat sekarang ini. Sebagai analogi terakhir, kita tidak dapat melihat angin yang sedang bertiup atau menyentuhnya, namun kita dapat merasakan hembusan dan kekuatannya. Angin bisa mencabut pohon sampai ke akar-akarnya dan menerbangkan rumah dan mobil ke tempat yang jauh. Kita ingin menjadi seperti angin. Kita ingin merasakan apa yang dirasakan orang lain tanpa membuat mereka marah dan menghancurkan diri kita. Kita ingin mendorong semangat orang dan sekaligus menjaga agar mereka tidak menyakiti diri kita. Analogi mana yang Anda pilih? Kita dapat menjadi seperti angin, bintang panggung yang bisa mematikan perasaannya sendiri demi perannya, atau menjadi pecandu bioskop yang mudah terlibat secara emosional tanpa mengalami trauma dengan cerita yang dilihatnya. Kita merasakan apa yang dirasakan orang, namun mereka tidak dapat menyentuh diri kita. Orang-orang yang sukses di bidang bisnis biasanya pernah menderita dalam kehidupan pribadinya. Ann Miller tadinya bekerja pada Digital Equipment selama 5 tahun. Kemudian pindah ke Prince Waterhouse dan mengabdi selama 5 tahun bersama Arthur Young. Dia bercerita kepada saya bagaimana dia bisa mengatasi kesengsaraannya. Saya tadinya menikah pada usia muda dan bercerai selang beberapa tahun kemudian. Setelah melakukan perubahan pribadi bersamaan dengan kegagalan bisnis, tidak ada yang nampak susah ditangani.
Seringkali sukses Anda didasarkan pada kebiasaan Anda. Anda mengerjakan apa saja yang harus diselesaikan, dan sekali Anda memperoleh sukses, maka proses demikian akan menjadi suatu kebiasaan bagi Anda. Kegagalan menjadi lebih mudah diatasi. Setelah perceraian saya dipecat dari pekerjaan saya dan menemukan diri saya terdampar di suatu negeri yang asing. Tetapi saya mempunyai keyakinan yang kuat dalam diri saya bahwa selama saya masih sehat, punya otak yang cerdas, dan hasrat yang kuat untuk berprestasi, saya telah memiliki segala-galanya. Kini Ann menjabat sebagai manajer wilayah pada Applied Business Technology dan bertanggung jawab mengawasi penjualan dan pemasaran pada 6 kantor perusahaan di 15 negara bagian Amerika. Dia sudah menikah lagi dan ketiga anaknya sekarang masing-masing berusia 3, 4, dan 23 tahun. Situasi yang menegangkan batin kita selalu menghalangi perjalanan hidup kita. Anda tidak bisa mengejar tanggung jawab sekunder yang dapat menyebabkan diri Anda menjadi sibuk. Anda perlu membebaskan diri Anda dari hal-hal yang tidak ada kaitannya dengan diri Anda dan mengurus bisnis Anda sendiri. Anda dapat mengembangkan perspektif yang sangat positif bila Anda merasa mampu mengerjakannya. Tentu saja, jika Anda berhadapan dengan rasa takut gagal, Anda perlu memiliki citra diri yang kuat dan kemampuan untuk mengendalikan reaksi Anda terhadap kesengsaraan. Ini menjadi pelajaran yang dapat kita simak dalam upaya kita meraih sukses. Kita harus tetap menjaga harga diri kita di tengah badai kehidupan. Pada tahun 1910, Branch Rickey menjadi pelatih sebuah tim baseball universitas. Pada suatu malam, ketika dia dan para pemainnya tiba di sebuah kota kecil di Indiana untuk mengikuti suatu pertandingan, pengurus hotel tidak mau menyediakan kamar bagi satu-satunya pemain kulit hitam. Branch dalam upayanya untuk mengatasi kemelut ini, dan karena dia tahu bahwa hotel lainnya di kota itu juga mempunyai kebijakan yang sama, minta disediakan sebuah pelbed untuk ditempatkan di kamarnya bagi pemain yang satu ini. Walaupun manajer hotel merasa tidak senang, namun akhirnya dia setuju. Branch Rickey tidak pernah melupakan anak muda ini yang duduk di pelbed sambil menangis terisak-isak sampai seluruh tubuhnya berguncang. Bagaimanapun juga, Branch memutuskan malam itu bahwa dia akan melakukan apa saja untuk menghapuskan ketidakadilan ini. 33 tahun kemudian, ketika dia menjadi eksekutif pada Brooklyn Dodgers, dia membujuk para direkturnya untuk memasukkan pemain kulit hitam dalam tim baseball yang mereka bina. Tantangannya adalah menemukan pria yang lebih dari sekedar pemain baseball atau bahkan pemain yang berpotensi menjadi pemain kawakan. Branch perlu menemukan seorang pria unik yang mempunyai dua kualitas pribadi yang sangat penting dan saling berlawanan. Pertama, pria ini harus bisa bertahan terhadap caci maki dan sikap permusuhan yang dilontarkan bukan saja oleh para penggemar dan penulis berita olahraga, tapi mungkin juga oleh sesama pemain dalam timnya. Dia harus bisa bersikap tenang di tengah amukan badai cemooh yang mengerikan terhadap dirinya. Kalau dia membalas, maka masalahnya akan bertambah ruwet. Kedua, dia harus bisa menjaga martabat dan harga dirinya dan memiliki semangat yang kompetitif. Orang yang mempunyai martabat tidak akan mau menerima penghinaan orang lain. Sebaliknya, mereka yang mudah tersinggung biasanya kurang memiliki harga diri. Bagaimanapun juga, orang ini harus dapat menerima sikap permusuhan orang, sementara dia tetap menjaga martabat dan harga dirinya. Branch Rickey memutuskan bahwa pria yang memenuhi syarat adalah Jackie Robinson. Pada pertemuan mereka yang pertama di tahun 1946, dia memberitahu Jackie tentang faktor tunggal yang akan menentukan sukses atau gagalnya apa yang disebut pada waktu sebagai
Pengalaman bangsawan. Branch berkata kepadanya, "Jackie, skor yang kamu ciptakan tidak akan banyak berarti. Hanya satu kualitas pribadi yang berarti. Jadi, saya harus bertanya kepadamu, apa kamu punya keberanian?" Jackie memang ditolak haknya untuk memasuki hotel dan restoran dan dicemooh oleh para penggemar olahraga dan beberapa rekan pemain dalam timnya. Dia menderita, namun tetap tabah. Ketimbang mengizinkan sikap kasar orang lain mengambil peluangnya untuk meraih sukses, dia tetap bertekun. Dia tidak memperbolehkan sikap mereka yang negatif mengubah citra dirinya, namun dia telah mengubah pandangan orang terhadap dirinya. Pada waktu musim semi tahun 1947, pemain kulit hitam tidak diperkenankan mengikuti pertandingan dalam perserikatan bisbol utama, tapi diizinkan bermain dalam pertandingan yang waktu itu disebut sebagai Perserikatan Negro. Dalam bulan Oktober tahun itu, Jackie bermain dalam World Series melawan New York Yankees, dan ketika musim pertandingan berakhir, dia terpilih sebagai Rookie of the Year. Setelah Jackie, lalu menyusul Satchel Paige, Hank Aaron, Bob Gibson, Reggie Jackson, Rickey Henderson. Semua terjadi berkat Robinson, yang dengan bangga hati telah bertekun selama mengalami berbagai penolakan. Jackie Robinson adalah pahlawan bagi setiap orang karena penderitaannya dan apa yang telah dicapainya. Kalau dia bisa mempertahankan martabatnya sementara ribuan orang menolak dirinya, maka sudah pasti kita juga dapat tetap tabah seandainya kita dihantam badai kehidupan. Jika satu orang dapat mengubah sikap seluruh rakyat di negerinya, kita juga bisa mengubah sikap kita terhadap penolakan. Bila kita memperbaiki citra diri kita, maka penolakan selalu bermanfaat bagi diri kita. Umpan balik negatif mengarahkan diri kita menuju target kita.